Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya. Dan di bulan puasa ini pula kita diberi kekuatan, baik kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, siswa-siswi yang saya sayangi, sebagai umat Islam, kita punya 5 kewajiban yang harus kita laksanakan. 5 kewajiban atau perintah itu yang nomor 1 adalah bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga berkewajiban mengeluarkan zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diperhatikan anak-anak bahwa 5 kewajiban itu, di antara yang 4 itu kewajiban yang bersifat qauli dan fi'li, yang bersifat ucapan dan perbuatan, sehingga ketika kita melaksanakan keempat-empatnya kewajiban ini, kita akan mengetahui seperti ibadah sholat. Harus ada gerakan, harus ada bacaan, sehingga bisa diketahui oleh yang lain. Oh, orang itu sedang melakukan ibadah sholat. Zakat juga begitu, oh bisa diketahui orang itu melakukan ibadah zakat. Apalagi haji. Maka yang satu ini di antara 5 itu yang paling istimewa, yaitu berkewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Yang lain adalah berupa fi'lu lan qaulu, dan ibadah puasa ini lain, yaitu ibadah berupa tarku, ibadah yang bersifat meninggalkan sesuatu. Dalam pengertian bahasa Arab adalah as-shaumu wa tarkul akali wa syurbi wa tarkul ma'asi. Puasa adalah ibadah yang bersifat meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan segala kemaksiatan. Atau dengan bahasa lain dikatakan kaful akali, wakaful syurbi, wakaful ma'asi, menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan juga menahan untuk tidak melakukan maksiat. Karena ibadah puasa itu ibadah yang sangat pribadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam hadis qudsi beliau dawuh atau berfirman, kata Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Gusti Allah, puasa itu adalah untukku, lalu wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan secara langsung imbalan atau pahala dari puasa tersebut. Satu contoh bahwa puasa itu ibadah yang paling pribadi, yang mengetahui hanya kita yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ada teman kalian izin dari kelas untuk izin ke kamar kecil. Kebetulan anak itu di sakunya ada sebuah permen. Lalu dengan diam-diam permen itu sengaja dimakan di kamar kecil atau di jeding itu. Ketika keluar dari jeding atau dari kamar kecil, ditanya oleh temannya, "Mas, sampean puasa enggak?" "Puasa saya."
Nah, disinilah bahwa kalau puasa ini benar-benar ibadah yang sangat pribadi, yang tahu adalah orang yang berpuasa itu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ditanya dia menjawab puasa, ya orang yang bertanya tentu dia percaya. Ya. Tetapi perlu diingat, ya, ketidakpengakuan orang terhadap temannya tadi ketika berada di jeding beliau atau dia memakan permen, Allah tetap mengetahui dimanapun ia berada. Ini yang perlu diingat anak-anak, bahwa puasa itu yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian mengadakan satu kecurangan alias mokel, walaupun dalam keadaan sepi sunyi tidak ada orang, tetap Allah mengetahui. Maka dengan demikian pahala puasa adalah tidak melalui malaikat. Allah berjanji wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan atau pahala terhadap orang yang melaksanakan puasa. Maka dari itu, karena Allah yang memberi pahala, ya terserah mau diberi pahala setumpuk, segudang, atau bahkan juga diberi rahmat, dosanya disepura semuanya, itu adalah urusan pribadi Allah dan kita yang melakukan puasa. Karena puasa adalah ibadah yang sangat pribadi, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang mengetahui hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, anak-anak yang saya sayangi, dengan demikian mari kita selalu menjaga komitmen kita dalam melaksanakan puasa. Jangan sampai ada kita khianat dengan diri kita sendiri, sehingga di siang hari kita bersembunyi untuk melakukan mokel atau membatalkan puasa, merasa bahwa kita tidak ada yang mengawasi. Tidak begitu. Tetapi pada hakikatnya dimanapun tempat kita melakukan buka atau membatalkan puasa dengan makan apa saja di siang hari, di mana tempat Allah selalu mengetahui. Innallaha ma'ana, selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dengan demikian mudah-mudahan anak-anak bisa menjaga diri dalam melaksanakan puasa, dan karena puasa juga melatih untuk kejujuran kita terhadap diri kita sendiri dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak dan menjadi peringatan untuk kita semua bahwa puasa itu adalah langsung diawasi oleh Allah dan yang tahu kita sendiri. Di samping itu juga pahalanya akan tidak melalui malaikat, tapi kata Allah, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahala dari orang yang melaksanakan puasa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.